He was in all things made like unto his brethren. He became flesh, even as we are. He knew what it meant to be hungry and thirsty and weary. He was sustained by food and refreshed by sleep. He was a stranger and a sojourner on the earth, in the world, but not of the world. Tempted and tried as men and women of today are tempted and tried, yet living a life free from sin. Acts of Apostles, page 472, paragraph 1. Oke, kita akan mulai bagian keempat daripada kita punya seri The Greatest Warfare. Dan bagian keempat ini berjudul In the Likeness of Man. Di Kejadian 1 ayat 31, kita lihat di hari ke-6 waktu Tuhan Yesus sudah selesai menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan Yesus katakan, it was very good, semuanya very good. Dan kita tahu hukum Tuhan itu good, holy dengan just. Artinya semuanya sangat baik, nggak ada unsur yang berlawanan dengan yang baik, karena semuanya baik. Karena semuanya keluar dari mulut Tuhan. Dan nature daripada manusia sebelum mereka jatuh adalah nature unfallen nature. Jadi nature manusia yang adalah nature sebelum jatuh ke dalam dosa itulah nature yang sangatlah baik. Adam diciptakan tanpa dosa, in the likeness of God. Tetapi setelah dia berdosa, keturunannya, Seth dan Kain, mewarisi nature manusia setelah jatuh. Jadi fallen nature itu adalah nature yang berlawanan dengan nature Adam dan Hawa sebelum jatuh. Sekarang very good-nya sudah tidak ada, good-nya sudah tidak ada. Sekarang nama daripada nature manusia adalah fallen nature. Dan keturunan Adam dan Hawa inherited atau mewarisi, menerima di saat mereka lahir, kita sudah belajar nature daripada Adam dan Hawa setelah Adam dan Hawa berdosa. Jadi nature manusia setelah jatuh namanya sinful, fallen human nature. Itulah nature daripada manusia. Hasilnya mengakibatkan konsekuensi. Jadi hasil dosa itu adalah konsekuensi. Dan Adam itulah yang menyebabkan semua keturunannya menerima konsekuensinya, yaitu fallen human nature. Dan semua keturunannya tidak bertanggung jawab untuk fallen human nature itu, karena mereka hanya menerimanya di saat mereka lahir. Dan itu adalah akibat daripada Adam dan Hawa yang menurunkan melalui the great law of heredity, sehingga semua keturunannya memiliki nature yang dimiliki Adam dan Hawa setelah mereka berdosa. Jadi apa yang kita terima di saat kita lahir adalah konsekuensi daripada dosa. Semua yang nggak ada di Taman Eden adalah akibat daripada dosa. Semua itu bukan dosa, tapi semua itu adalah akibat dosa karena yang berdosa adalah Adam dan Hawa. Tentu saja kalau kita layani kecenderungan dan propensity daripada kelemahan yang kita terima, itu kita belajar, baru itulah namanya dosa. Tapi semuanya yang diturunkan mereka itu bukan dosa. Karena dosa itulah akibat daripada sesuatu yang saya layani, yang adalah diturunkan itu, sehingga menjadi dosa. Di Roma 5 ayat 19 dikatakan, satu orang berdosa, semua orang menjadi berdosa. Jadi ayat ini nggak mengatakan satu orang berdosa, dosa diturunkan sehingga orang semua berdosa. Bukan. Satu orang berdosa, dia punya nature menjadi sinful, fallen human nature. Dan semua orang setelah itu melayani dia punya sinful human nature, atau melayani dia punya bagian daripada dia punya flesh, yaitu limbic system, sehingga semua orang telah berdosa. Tapi kita tahu bahwa di saat Adam dan Hawa berdosa, langsung ada juru selamat. Artinya, walaupun kondisi manusia setelah berdosa memiliki sinful, fallen human nature, dan nggak ada yang baik di dalamnya, sehingga dia nggak pernah bisa berbuat baik, dia tidak berdaya, langsung ada juru selamat yang
akan menyelamatkan mereka dari dosa. Jadi manusia itu nggak ditinggalkan atau dibiarkan dalam kondisi yang helpless itu, karena di saat mereka jatuh ke dalam dosa dan memiliki sinful fallen human nature, langsung ada juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari kondisi hasil daripada dosa, bukan cuma kondisi, tetapi hasil melayani kondisi itu sehingga mereka pun berdosa. Kita tahu kondisi itu akan tetap ada walaupun orangnya sudah tidak berdosa, nanti akan dirubahkan itu di saat Tuhan Yesus datang di awan-awan kan, tetapi diselamatkan dari hasil pilihan mereka itu. Jadi dia punya nature masih ada, karena yang perlu ditransform kita sudah belajar adalah dia punya karakter, bukan dia punya sinful fallen nature. Itu tetap harus dihadapi. Bedanya orang yang selamat tidak melayani lagi. Nah, kita tahu bahwa ada juru selamat. Artinya juru selamat ini akan menolong manusia yang sekarang sudah masuk ke lumpur dosa setelah mereka menerima nature yang diturunkan Adam. Dan Tuhan Yesus dikirim in the likeness of sinful flesh. Nah, likeness itu sama. Jadi Tuhan Yesus memiliki sinful fallen human nature, sinful flesh. Sama. Karena Tuhan Yesus harus menyelamatkan manusia yang memiliki sinful fallen human nature, yang sinful fallen human nature itu bukan dosa, karena dosa tidak diturunkan. Sehingga untuk memiliki nature itu bukan artinya dia berdosa, tetapi dosa itu munculnya setelah dia melayani itu. Jadi Tuhan Yesus mengambil sinful fallen human nature in the likeness of sinful flesh. Di Filipi 2 ayat 7 dikatakan, dia mengambil form daripada seorang hamba dan dibuat in the likeness of man. Nah, ini Roma 8:3 dengan Filipi 2:7 sama bahasanya. Yang satu the likeness of sinful flesh, yang satu the likeness of man. Artinya man ini adalah sinful flesh. Dan Tuhan Yesus datang 100% dalam sinful flesh-nya manusia yang diturunkan oleh Adam setelah Adam dan Hawa berdosa. Enggak ada bedanya. Dan ayat 8, walaupun dalam kondisi manusia waktu lahir, sinful fallen human nature yang sama dengan manusia waktu lahir, Tuhan Yesus membuktikan dalam kehidupannya sejak lahir sampai kayu salib, dia enggak pernah melayani. Dia punya limbic system, dia punya lower nature itu, dia punya sinful flesh itu, bagian daripada limbic itu, enggak pernah dia hidupnya berdasarkan firman Tuhan, yaitu firman yang dikomunikasikan melalui dia punya frontal lobe, dan tidak pernah melayani firman Tuhan melewati dia punya limbic system sampai mati. Artinya Tuhan Yesus kasih tunjuk kepada manusia bahwa manusia dalam kondisi sinful fallen human nature tidak perlu berdosa, dan Tuhan Yesus datang dalam kondisi yang 100% sama itu untuk membuktikan bahwa manusia dalam kondisi seperti itu tidak perlu berdosa. Dan Tuhan Yesus membuktikannya bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa. Jadi kalau Tuhan Yesus datangnya beda dia punya nature, dia nggak bisa menunjukkan kepada manusia bahwa manusia dalam kondisi yang beda dari dia bisa tidak berdosa kalau kondisi dia beda dengan kondisi manusia yang lain. Dan untuk menjadi contoh, Tuhan Yesus harus mengambil kondisi yang 100% sama supaya bisa kasih tunjuk dan pengharapan kepada manusia yang memiliki kondisi yang sama juga bahwa mereka atau kita semua bisa hidup tanpa berdosa. Jadi bagaimana caranya Tuhan Yesus dalam kondisi sinful fallen human nature, bagaimana dia tidak berdosa? Kita tahu dia selalu hidup berdasarkan frontal lobe kan? Dan kita sudah belajar di pelajaran kedua kalau nggak salah, bahwa yang menentukan yang mana saya mau layani, dia punya limbic atau frontal, adalah saya punya will. Karena dia punya will itu adalah the power of decision making, the power of choice, itu yang govern saya punya nature kan. Artinya yang saya pilih itulah hasilnya berdosa atau tidak.
Artinya Tuhan Yesus selalu pilih untuk hidup berdasarkan firman Tuhan, apapun, selemah apapun daya tarik daripada dia punya limbic system, punya daya tarik itu, nggak pernah dia melayani itu lalu menginterpretasikan yang kita belajar tadi, firman Tuhan, sehingga firman Tuhan artinya sudah berbeda karena sudah melewati office daripada limbic system. Dan di Matius 26:39 kita lihat Tuhan Yesus bilang apa? Dalam kehidupannya selalu dia bilang apa? Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Ini dia punya will. Artinya Tuhan Yesus selalu pilih apapun yang dia rasakan dalam kemanusiaan yang sama dengan kita itu, dia selalu pilih untuk mengikuti firman Bapanya, apapun yang dia rasakan di dalam dia punya sinful fallen human nature atau limbic system. Karena keselamatan itu terdiri dari pilihan, dan pilihan itu hanya bisa digunakan pilihan yang benar kalau saya percaya bahwa kuasa itu sanggup untuk menolong saya, sehingga saya tidak akan melayani perasaan saya sedahsyat apapun karena saya percaya bahwa firman Bapa itu sanggup untuk menolong saya. Ini kondisi Tuhan Yesus. Dalam segala hal yang dia bilang adalah, saya punya pilihan, saya punya will, saya place di sebelah frontal lobe saya. Nah, kita lihat di Matius 4, Tuhan Yesus setelah dibaptis, dia di lead oleh Holy Spirit ke padang belantara, lalu digoda oleh setan. Dan waktu Tuhan Yesus di padang belantara 40 hari, sekarang dia lapar. Nah, kita tahu lapar itu adalah bagian daripada dia punya appetite yang lokasinya di lower nature kan. Jadi Tuhan Yesus punya kebutuhan makan sudah sangat besar. Dan siapa yang lapar lalu bilang nggak perlu makan, Tuhan Yesus sebagai manusia dia perlu makan, karena lapar menunjukkan dia harus makan, perlu makan kalau mau tetap hidup kan. Nggak pernah salah untuk lapar dan perlu makan, itu adalah sangat normal. Persoalannya, kalau memenuhi kebutuhan makan itu hanya bisa dipenuhi dengan menolak firman Tuhan yang disampaikan melalui dia punya frontal lobe, itu adalah dosa. Jadi makan, feeling, passion, semua itu nggak ada salahnya, kecuali itu digunakan lebih penting daripada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dinomor duakan dibandingkan dengan saya punya limbic system. Dan kita tahu Tuhan Yesus digoda untuk menggunakan kuasa ilahinya untuk membuat batu menjadi roti. Dan kalau Tuhan Yesus menggunakan kuasa ilahinya untuk membuat batu menjadi roti, artinya dia menggunakan kuasa yang tidak dimiliki manusia untuk memenuhi dia punya kebutuhan lapar. Dan di saat itu dia nggak menjadi contoh manusia lagi, karena manusia nggak bisa meniru Tuhan Yesus, karena manusia tidak memiliki kuasa ilahi untuk membuat sesuatu jadi bahan makan untuk memenuhi dia punya lapar. Jadi walaupun lapar nggak ada persoalannya, tetapi lapar menjadi persoalan kalau dengan memenuhi saya punya rasa lapar itu, saya harus menomorduakan firman Bapa. Dan waktu Tuhan Yesus lapar, di Yakobus 1:14 dikatakan apa? Setiap orang digoda. Waktu dalam hal ini rasa laparnya sedang bilang, penuhilah rasa lapar saya, seakan-akan pusing amat apa yang Bapak bilang, kamu kan harus makan dan kamu ada kuasa untuk membuat batu jadi roti. Bapak akan mengerti bahwa kamu harus memenuhi kamu punya kebutuhan hidup, kamu harus bayar kamu punya bill, kamu harus bayar kamu punya rumah, kamu harus bayar kamu punya listrik. Nggak apa-apa untuk menyangkal firman Tuhan, nggak apa-apa untuk tolak firman Tuhan. Toh saya harus hidup, karena kalau saya nggak memenuhi itu bagaimana saya mau hidup? Di situ kamu berdosa. Karena kamu telah menomorduakan firman Tuhan, seakan-akan Tuhan nggak bisa tolong kamu kalau kamu mengutamakan firman Tuhan. Saya telah menggunakan saya punya limbic system, dan saya telah meragukan kuasa firman Tuhan dan tidak beriman terhadap Tuhan. Tuhan Yesus digoda untuk memenuhi dia punya lapar. Nah, kita baca seterusnya. Di Ministry of Healing 176 dikatakan, orang yang digoda harus mengerti the true force of the will. Artinya kuasa
daya tarik daripada will itu, true force ya. True force of the will ini adalah governing power dalam nature of man. Artinya dia yang menentukan, bukan dia punya lust, bukan dia punya feeling, tapi saya punya hak memilih itu, bisa pilih apa saja yang saya mau pilih, apapun, seberat apapun daya tarik saya punya limbic system. Tapi limbic system itu nggak bisa memaksa saya punya pilihan, karena saya bisa pilih apa saja yang saya mau pilih, khususnya yang benar. Dan pada umumnya orang yang nggak mengerti ini, mereka akan pilih berdasarkan kebutuhan kehidupan jasmani mereka, sehingga firman Tuhan itu seakan-akan nggak penting, karena lebih penting untuk memenuhi mereka punya kebutuhan jasmani di dunia ini. Padahal mereka bisa pilih. Persoalannya mereka nggak pilih adalah karena mereka tidak percaya firman Tuhan. Jadi untuk bilang saya percaya Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, tapi dalam keputusan hidup, dalam saya punya decision, yang saya pilih bukan firman Tuhan, yang saya pilih berdasarkan saya takut kehilangan kerja, saya takut nggak dapat gaji, saya takut nggak bisa bayar rumah, saya takut nggak bisa bayar listrik, itu buktinya saya nggak percaya Tuhan. Karena saya sudah tunduk kepada saya punya lust dan menyangkal suara Tuhan yang berbicara melalui saya punya frontal lobe. Jadi ini orang yang digoda ini, kalau dia jatuh, itu karena dia nggak percaya firman Tuhan. Kenapa? Karena dia pilih yang bertentangan dengan firman Tuhan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting daripada kehidupan kekal. Segala-galanya bergantung kepada the right action of the will. Semua yang terjadi dalam kehidupan saya itu tergantung dari apa yang saya pilih sesuai dengan apa yang firman Tuhan bilang seharusnya. Dan Tuhan Yesus tadi kita baca, dia bilang apa? Not my will. Karena dia punya will apa? Lapar. Dia mau penuhi dia punya kebutuhan. Itu dia punya will sebagai manusia yang dalam kondisi sinful fallen human nature. Itu dia punya will adalah saya harus dikenyangkan. Sementara Tuhan Yesus tidak memperhitungkan itu, karena untuk dia yang paling penting ialah untuk melakukan apa yang Bapa bilang, dan dia selalu pilih yang benar, bukan pilih apa yang dia punya daging rasa benar. Jadi walaupun Tuhan Yesus lapar dan menderita, dia nggak pilih berdasarkan apa yang dia sedang derita itu untuk dihilangkan deritanya. Dia selalu pilih yang benar walaupun dia tetap menderita dalam kelaparan. Tuhan Yesus kasih tunjuk bagaimana caranya untuk melakukan kehendak Bapa. Kita baca di paragraf kedua, tetapi kita bisa pilih untuk serve God. Kita bisa berikan kita punya will kepada dia. Kuncinya gini ya, jangan pilih karena menderita sehingga saya harus pilih. Karena saya sedang menderita lapar, saya sedang takut kehilangan ini, saya sedang takut kehilangan kerja. Jangan pilih berdasarkan itu. Pilih berdasarkan apa yang benar. Pilihan kita itu harus berdasarkan apa yang benar. Makanya orang yang jarang belajar firman Tuhan, saya nggak bisa harapkan dia akan pilih berdasarkan apa yang benar, kalau kebenaran yang benar itu diperoleh dengan belajar, lalu orang itu jarang belajar. Makanya pilihannya selalu berdasarkan keinginan dagingnya, karena dia nggak bisa bandingkan itu dengan kebenaran yang dia nggak tahu kalau dia jarang belajar. Lalu yang akan bekerja untuk setelah saya memilih itu apa? Roh Tuhanlah yang akan bekerja untuk melakukan kehendaknya dan untuk melakukan sesuai dengan yang dia punya good pleasure. Atau artinya semua orang yang pilih yang benar, Bapa bilang apa? This is my beloved son in whom I am well pleased. Well pleased itu apa? Good pleasure. Di John 14:10 dikatakan, Tuhan Yesus bilang, Bapa berdiam dalam saya, firman Bapa dalam saya, roh Bapa dalam saya. Lalu dikatakan apa? Bapa yang melakukan pekerjaannya. Dan ini mengenai Tuhan Yesus. Jadi kenapa Tuhan Yesus tidak pernah berdosa di dalam sinful fallen human nature yang 100% sama dengan semua yang lahir setelah Adam dan Hawa berdosa? Kenapa? Karena dia selalu pilih untuk melakukan yang benar dengan menyerahkan dia punya will kepada Bapaknya, dan Bapaknya lah yang bekerja, dan pekerjaan Bapa itu diungkapkan dalam penurutan Tuhan Yesus sampai
nafas terakhir di kayu salib. Roma 1:3 dikatakan, Tuhan Yesus dibuat dari benihnya Daud sesuai dengan flesh. Artinya kata lain benih adalah nature. The nature of David sesuai dengan flesh. Jadi Tuhan Yesus punya flesh waktu lahir sama dengan semua orang yang lahir punya flesh. Nggak ada bedanya. Selected Message katakan Tuhan Yesus nggak pura-pura mengambil human nature. Dia benar-benar mengambil human nature. Dan bukan cuma human nature. Karena kalau bicara human nature, itu bisa ngomong tentang Adam dan Hawa sebelum berdosa. Dia mengambil human nature setelah Adam dan Hawa berdosa. Dia dalam kenyataan memiliki human nature. Sebagaimana anak-anak mengambil bagian daripada flesh dengan blood, Tuhan Yesus juga demikian mengambil yang sama, flesh dengan blood daripada keturunan Adam dan Hawa setelah berdosa. Dia adalah anak daripada Maria. Maria apa? Manusia. Apakah Maria memiliki sinful fallen human nature? Iya. Dan dia lahir dari Maria. Dialah benih daripada Daud sesuai dengan lineage atau keturunannya dari Adam sampai Tuhan Yesus. Dia sama human nature-nya, nggak ada bedanya. Waktu lahir, bedanya Tuhan Yesus dengan yang lain, Tuhan Yesus tidak pernah mengambil keputusan berdasarkan dia punya sinful flesh, dia punya lower nature, nggak pernah. Tapi waktu lahir 100% sama. Karena kalau Tuhan Yesus nggak 100% sama, dia bukan juru selamat. Ibrani 2 ayat 16 dikatakan di sini, dia sesungguhnya tidak mengambil nature-nya malaikat, tetapi dia mengambil nature atau benihnya Abraham. Nah, sekarang saya tanya, Abraham punya nature seperti apa kira-kira? Ingat Hagar, kira-kira Abraham punya nature seperti apa? Abraham punya nature adalah sinful fallen human nature. Dan dia punya nature itu lengkap dengan semua yang diturunkan oleh keturunan Adam dan Hawa. Lengkap. Tuhan Yesus mengambil the seed of Abraham, the nature of Abraham. Artinya Tuhan Yesus harus menghadapi sinful tendencies juga. Tuhan Yesus karena dia menerima itu, artinya waktu dia digodanya sama. Memiliki hal yang sama. Dan semua itulah akibat daripada dosa di dalam dia punya flesh. Akibat dosa, bukan dosa. Bedanya itu sinful tendencies nggak pernah menjadi dosa di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Di dalam nature-nya Tuhan Yesus nggak pernah menjadi dosa. Kita sudah ingat bahwa sinful fallen human nature bukan dosa. Setelah dilayani baru menjadi dosa. Jadi bedanya Tuhan Yesus dengan yang lain, Tuhan Yesus tidak pernah develop di dalam karakternya hasil melayani dia punya sinful tendencies untuk berdosanya. Dia nggak pernah melayani itu sehingga menjadi dosa, sehingga dia nggak pernah sekarang harus digoda dengan dosa yang dia pernah alami. Jadi Tuhan Yesus nggak pernah tahu apa itu dosa, walaupun dia menerima sinful fallen human nature akibat dosa. Kalau manusia digoda, godaannya itu yang paling berat ialah godaan ingatan dosa yang pernah dilayani. Nah, Tuhan Yesus nggak pernah waktu digoda ingatan dosanya kalau dia nggak pernah berdosa. Jadi yang digodalah dia punya sinful tendencies, bukan tendencies hasil dosa, tetapi tendencies akibat dosa, bukan tendencies setelah berdosa. Itu bedanya. Ibrani 2:17, oleh sebab itu dalam segala hal. Nah, kalau dalam segala hal artinya nggak ada hal yang tidak termasuk. Dalam segala hal it behoove atau sangat penting untuk dia dibuat sama dengan saudara-saudaranya. Artinya dia dibuat sama dengan semua yang lahir setelah Adam dan Hawa, setelah Adam dan Hawa berdosa. Itu brothernya. Dan dalam hal apa dia sama dengan semuanya? Dalam segala hal. Jadi kenapa penting untuk Tuhan Yesus mengambil sinful fallen human nature? Kenapa penting? Dan gak ada bedanya. Karena di dalam dia telah menderita. Waktu dia digoda tentu saja menderita kan. Kalau penggodaan tidak ada deritanya, itu karena itu bukan penggodaan.
Atau kalau saya bilang saya nggak menderita karena saya suka berdosa. Nah, menderita itu ialah saya tidak mau lakukan yang saya punya diri mau lakukan. Itu menderitanya. Karena kalau bukan menderita itu bukan penggodaan atau kamu memang bukan main cinta dosanya. Jadi Tuhan Yesus menderita waktu digoda. Dan karena dia tidak pernah melayani dia punya lower nature, di dalam kondisi seluruh keturunan Adam dan Hawa waktu mewarisi dia punya sinful tendencies itu, dia bisa tolong mereka atau kita semua waktu digoda karena dia tahu apa artinya untuk memiliki kondisi yang sama dengan kita dan tidak berdosa. Coba bayangkan kalau orang lain yang mau tolong kita tapi orang itu nggak pernah jadi manusia, kira-kira dia bisa mengerti nggak kondisi manusia lalu menolong manusia dalam kondisi yang dia sendiri tidak pernah miliki. Jadi untuk Tuhan Yesus sekor ya, atau untuk Tuhan Yesus menolong kita yang digoda, dia harus pernah digoda juga waktu di dunia ini dalam kondisi yang 100% sama dan tidak pernah jatuh, baru dia bisa tolong kita yang kondisinya nggak ada bedanya dengan Tuhan Yesus kan. Jadi Kristus harus menghadapi semua ini sehingga dia mengetahui apa semua ini dan dia taklukkan semua ini sehingga dia bisa tolong kita semua ini. Tetapi kalau Tuhan Yesus punya nature itu beda, bagaimana dia bisa tolong saya kalau kondisi dia beda dengan kondisi saya? Jadi Tuhan Yesus mengambil sinful fallen human nature untuk membuktikan bahwa manusia dalam kondisi itu nggak perlu berdosa, dan kalaupun kita sedang digoda, kita ada pengharapan bahwa kita nggak perlu jatuh karena ada yang pernah 100% dalam kondisi kita nggak pernah jatuh juga, sehingga kita dengan yakin bisa memilih apa yang Tuhan selalu pilih karena kita sudah bisa lihat hasilnya 100% tidak pernah berdosa. Jadi untuk menyingkirkan Tuhan Yesus punya sinful tendencies yang dia terima sebagai bayi di dalam human nature-nya, ialah untuk menyingkirkan kita punya pengharapan untuk pernah menang terhadap hal-hal itu. Jadi kalau saya bilang Tuhan Yesus datangnya beda dengan saya, artinya saya punya pengharapan untuk selamat 0%. Dikatakan di Ibrani 4:15, Tuhan Yesus adalah seorang imam besar, dan sebagai imam besar, dia bukan imam besar yang tidak bisa mengerti kita punya kelemahan. Tuhan Yesus itu bukan imam besar yang tidak mengerti dengan situasi kondisi manusia. Sebaliknya, Tuhan Yesus sebagai imam besar, dia bisa tersentuh atau dia bisa mengerti kita punya kelemahan karena dia datang dalam kelemahan yang sama sehingga dia bisa mengerti. Dan waktu dia menjadi imam besar antara manusia dengan Bapa, dia adalah penolong, kita punya helper yang mengerti kondisi manusia. Itu sebabnya dia harus datang 100% seperti manusia setelah Adam dan Hawa berdosa. Jadi sinful tendencies atau yang kita warisi itu bukan dosa. Tetapi kalau saya melayani sinful tendencies sehingga menjadi cultivated tendencies, itu baru menghasilkan dosa. Artinya dosa itu adalah hasil daripada pilihan saya dalam kehidupan saya. Kadang-kadang orang saking mau buat itu, dia saat itu siap untuk korbankan kehidupan kekalnya, habis itu dia berdoa dan menangis dan bertobat. Tapi kalau dihadapi lagi, dia bikin lagi. Itu bukan menang gitu. Untuk selalu minta pengampunan akan dosa yang sama, itu nggak ada unsur kemenangannya. Nah, kita tahu kita punya pilihan di dunia ini cuma ada dua sebenarnya. Di Matius 7:13-14 dikatakan ada jalan yang lurus dan ada jalan yang lebar. Yang lurus ini sempit dan ada jalan yang lebar. Yang lebar ini menuju kebinasaan dan banyak masuk ke kebinasaan ini. Tetapi jalan yang lurus dengan yang sempit ini menuju kehidupan, tapi sedikit yang berada di jalan itu. Di saat manusia lahir dengan kondisi yang adalah sinful fallen human nature yang diturunkan oleh generasi sebelumnya,
dia dikasih pilihan. Dan pilihannya itu sangat jelas. Satu binasa, satu kehidupan kekal. Satu sempit artinya akan ada perjuangan untuk tidak melayani apa yang enak daging bilang. Sementara satu yang lebar artinya layani saja. Lebar artinya nggak ada perjuangan untuk tidak mau melayaninya. Sementara mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus. Dan apa yang saya pilih di saat saya dihadapi dengan pilihan-pilihan ini dalam kehidupan saya sedang memilih untuk jalan di jalan yang lebar atau sedang memilih untuk jalan di jalan yang sempit. Dan banyak orang pilih yang lebar. Kenapa? Karena mereka nggak mau menyangkal diri. Mereka nggak mau kehidupan di dunia ini terganggu gugat oleh karena firman Tuhan. Sementara masih mengharapkan untuk masuk kerajaan surga. Jadi sementara mereka pilih yang salah, mereka pilih untuk melayani, mereka punya kebutuhan jasmani hari-harian sehingga mengorbankan firman Tuhan. Sementara mereka pilih untuk menyangkal kebenaran firman Tuhan atau mengartikan firman Tuhan beda dari apa yang difirmankan untuk membenarkan perasaan mereka sebagai dasar pilihan mereka, mereka masih harapkan untuk selamat. Di Acts of Apostle 472, dia di dalam segala hal dibuat menjadi sama dengan dia punya brethren. Dia menjadi flesh. Lalu dikatakan apa? Even as we are. Sama dengan kita. Dalam segala hal sama dengan kita. Dia mengerti apa artinya untuk menjadi lapar, menjadi haus, dan menjadi capek dan letih. Dan untuk kalau dia lapar, dia diberikan makanan. Kalau dia capek, dia perlu tidur. Sama dengan kita. Dia adalah seorang asing dan penduduk sementara di dunia ini. Tetapi dia bukan miliknya dunia. Dia digoda dan diuji sebagaimana manusia pria dan wanita hari ini digoda dan dicoba. Jadi sebagaimana kita digoda, demikian juga Tuhan digoda dalam kelemahan saya yang saya terima atau terima sebagai warisan dari orang tua saya. Bayangkan waktu saya digoda, bedanya dia nggak pernah berdosa. Tapi di dalam kelemahannya digoda, begitulah saya. Jadi nggak ada istimewanya waktu digodanya. Istimewanya dia nggak pernah pilih untuk menyangkal frontal lobe-nya. Bedanya kita sering sekali untuk pilihan kita berdasarkan kita punya feelings. Itu dia punya beda. Jadi Tuhan Yesus datang sama, lahir sama penggodanya. Dan dia kasih tunjuk bahwa kita bisa hidup bebas dari dosa kalau kita percaya. Dan kalau kita memilih apa yang Tuhan Yesus pilih juga. Dan kita tahu di James 1:14 tadi kita baca, setiap orang digoda waktu dia punya lust yang diwarisi itu yang sedang menarik dia punya perhatian untuk dilayani. Jadi Tuhan Yesus punya inherited tendencies itulah yang selalu mau dilayani, tapi dia nggak pernah pilih itu. Tuhan Yesus memiliki inherited tendencies, tapi itu nggak pernah di-cultivate, nggak pernah menjadi dosa. Jadi itu bedanya Tuhan Yesus dengan manusia. Karena waktu lahir sama, tapi pilihannya itu sehingga karakternya menjadi beda. Artinya apa yang saya pilih, yang saya cultivate itu menghasilkan karakter kan. Roma 3:23, semua orang telah berdosa, artinya semua orang telah membentuk karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga itu harus dirubah. Dan dirubahnya sekarang pilih sesuatu yang berdasarkan firman Tuhan, apapun konsekuensinya. Feeling, passion, appetite itu harus tidak dilayani lagi. Tapi kita harus percaya, kita harus belajar firman Tuhan. Nah ini bicara tentang Tuhan Yesus punya sinful fallen human nature, the sinful flesh. Hati-hati, sangat berhati-hati bagaimana kamu mau merenungkan the human nature of Christ. Jangan kamu tunjukkan kepada orang lain Tuhan Yesus sebagai seseorang yang memiliki propensities of sin. Nah, kalau orang nggak ngerti kutipan ini, mereka bilang, Tuhan Yesus beda. Manusia ada propensities to sin. Tuhan Yesus nggak ada. Kita nggak bisa cuma baca kutipan ini, langsung artikan ini kalau kita nggak lihat keseluruhannya. Dan kita tahu Tuhan Yesus waktu lahir sama nggak dengan manusia? Sama. Kecenderungannya sama.
traits orang tuanya, temperamentnya, tendensiesnya sama semua. Semua diturunkan melalui generasi sebelumnya, melalui Maria kepada Tuhan Yesus, semua sama. Dan propensities of sin itu sekarang bisa yang diturunkan dengan yang di-develop. Seperti tadi yang saya bilang kan, Tuhan Yesus nggak pernah tahu apa itu dosa. Sehingga untuk dia punya daya tarik terhadap dosa yang setelah dicetak nggak pernah ada. Daya tariknya ialah hanya akibat dosa yang diturunkan, tapi yang diturunkan bukan dosa. Jadi daya tariknya itu adalah daya tarik daripada propensities yang diturunkan, bukan daya tarik daripada dosa yang dia sudah cetak. Itu Tuhan Yesus nggak pernah ada. Itu bedanya dengan manusia. Manusia, propensities of sin-nya ialah yang diturunkan tambah daya tarik dosa yang sudah pernah dicetak. Jadi kecenderungan hasil saya punya dosa dengan kecenderungan akibat dosa orang lain yang diturunkan beda. Tuhan Yesus ada propensities daripada orang lain punya dosa sebelum dia, dan propensitiesnya diturunkan yang bukan dosa. Sementara manusia di dunia ini memiliki yang diturunkan dan kecenderungan untuk berdosa setelah dia berdosa. Dalam hal setelah berdosa, Tuhan Yesus tidak pernah tahu itu, sehingga dia nggak pernah tahu apa artinya dosa. Jadi jangan pernah pikir bahwa Tuhan Yesus nggak ada propensities of sin, artinya dia nggak diturunkan sama dengan manusia yang lain. Itu beda. Dia diciptakan, Adam diciptakan murni, makhluk yang tidak berdosa, tanpa noda dosa. Dia bisa jatuh dan dia jatuh. Karena berdosa, keturunannya sekarang lahir dengan inherent propensities atau propensities yang sudah ada di dalam dirinya waktu lahir untuk tidak menurut. Tapi untuk tidak menurut itu bukan tidak menurut. Kalau dilayani baru menjadi tidak menurut. Tetapi Kristus, the only begotten Son of God, dia mengambil di dalam dirinya human nature dan digoda dalam segala hal sebagai human nature digoda. Dia bisa berdosa, dia bisa jatuh, tapi tidak satu kali pun ada di dalam dia apa? Evil propensities. Dalam hal ini apa? Nggak pernah ada dalam dia propensity hasil dia cetak dosa. Tetapi ada propensities yang diturunkan yang bukan adalah dosa. In taking upon himself, dengan dia mengambil man's nature dalam kondisi jatuhnya, okay? Jadi walaupun Tuhan Yesus mengambil nature-nya manusia dalam kondisi jatuh itu lahir, bukan dia cetak. Kristus tidak pernah berpartisipasi dalam dosanya, itu bedanya. Jadi Tuhan Yesus nggak pernah menghasilkan kondisi jatuh itu yang dia terima menjadi dosa, sehingga dalam hal itu dia nggak pernah tahu apa itu. Sementara manusia bukan hanya terima fallen condition, dia pun berpartisipasi dalam dosanya. Dalam hal itu bedanya bukan main. Reverend Harold, dia dibuat menjadi sama dengan saudara-saudaranya semua, dengan the same susceptibilities atau tendencies. Susceptibilities artinya kecenderungan yang mendorong dia berdasarkan pengalaman lampau yang diturunkan. Sama. Jadi orang tua itu menurunkan sesuatu yang mendorong dia ke arah itu, tapi mendorong itu bukan dosa kecuali dia layani dorongannya itu kan. Dan susceptibilities-nya apa? Mental dengan physical. Kita tahu manusia terdiri dari dua hal itu kan. Breath of life dengan dia punya dust of the ground. Mind dengan dia punya brain. Dan dia tahu bagaimana untuk menolong orang yang digoda. Dan siapa semua orang yang dia bisa tolong waktu digoda? Setiap fallen son and daughter of Adam. Artinya semua orang di dunia ini yang pernah lahir dan hidup di dunia ini bisa benefit daripada Tuhan Yesus punya kondisi yang dia taklukkan, karena sekarang dia bisa tolong saya dalam kondisi yang sama. Walaupun sama itu waktu lahir, bedanya saya sudah bentuk karakter yang jelek di mana dia nggak pernah lakukan itu. Jadi ini pelajaran untuk menunjukkan bahwa manusia bisa tidak berdosa.
Dan itu perlu iman, perlu percaya. Jadi setiap kali perasaan bilang, oh mustahil. Betul, mustahil kalau nggak ada juru selamat. Adanya juru selamat itu yang membuat tidak mustahil. Untuk apa ada juru selamat, lalu masih mustahil bahasanya? Seakan-akan sia-sia ada juru selamat, karena walaupun ada juru selamat, tetap mustahil. Nah, mustahil tanpa juru selamat. Bukan main tidak mustahilnya. Kalau kita belajar dan mengerti bagaimana itu nggak perlu jadi mustahil. Dengan pertolongan Tuhan tentu saja. Tuhan Yesus punya human nature was created. It did not even possess the angelic powers. Tidak memiliki kuasa malaikat. Human nature-nya. It was human. Lalu dibilang apa? Identical with our own. Apa artinya identical? Nggak ada bedanya. Human nature-nya yang dia terima waktu lahir, nggak ada bedanya. Bedanya ialah Tuhan Yesus punya human nature yang lahir, itu nggak pernah di-develop jadi human nature yang berdosa karena dia punya dosa. Human nature-nya hasil orang-orang sebelum dia berdosa, tapi nggak pernah menjadi dia punya dosa juga di situ. Sementara manusia yang lain campur dengan dosa yang kita cetak di situ juga. Dan dikatakan dia mau menebus Adam punya disgraceful failure, kegagalan yang sangat memalukan. Di dalam kita punya humanity yang identical dengan dia punya. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus punya human nature identical. Identical apa? Sama, 100%. Nggak bisa lebih jelas lagi katanya daripada identical. Lalu dikatakan apa? A human body, tubuhnya manusia punya. A human mind, pikirannya pun manusia punya. Coba lihat itu. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya dalam tubuh manusia lalu pikirannya enggak. No. Karena nggak bisa ada tubuh dan tidak ada pikiran kan. Jadi bukan hanya memiliki dia punya brain manusia tapi humannya dia punya mind, bukan. No. Sama semuanya. Jadi Tuhan Yesus 100% itu namanya identical. Dia bone daripada kita punya bone dan dia punya flesh sama dengan kita punya flesh. Dia datang ke dunia kita ini untuk mempertahankan pure sinless character dan untuk membantah atau membatalkan setan punya tipuan bahwa mustahil manusia yang lahir setelah Adam dan Hawa berdosa untuk memelihara hukum Tuhan. Setan bilang itu mustahil. Tuhan Yesus buktikan bahwa setan pembohong. Karena nggak ada manusia yang kalau mereka mau melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, perlu menopang tuduhan setan. Jadi banyak orang waktu bilang, kita nggak bisa berhenti berdosa, kayaknya nanti di awan-awan. Sebenarnya dia sedang menguatkan tipuan setan. A.T. Jones katakan bahwa dalam segala hal sangat penting untuk dia dibuat menjadi sama dengan kita. Lalu ditanya, dalam berapa hal? Dalam segala hal. Lalu di dalam dia punya human nature, tidak ada a particle of difference. Nggak ada unsur bedanya antara dia dengan kamu. Jadi kalau kita mau pilih hal-hal yang mau direnungkan, renungkanlah hal-hal seperti ini. Karena apa yang saya renungkan, itulah saya. Apa yang di dalam otak saya, itulah saya. You are what you place in your mind. Kamu adalah apa yang kamu makan. Not a particle of difference. Nggak ada unsur bedanya human nature dengan dia, dengan saya. Identical dengan kita punya. In our own humanity. Sama Tuhan Yesus. Ada satu almost penghinaan yang sangat tidak ada batasnya untuk anaknya God mengambil nature-nya manusia. Dan itu pun bicara tentang Adam sebelum berdosa. Tetapi Tuhan Yesus menerima humanity, sinful fallen human nature, setelah manusia punya race ini sudah dilemahkan 4.000 tahun dosa. Jadi Tuhan Yesus ambilnya 4.000 tahun kemudian sinful fallen human nature-nya. Seperti every child of Adam, setiap keturunan Adam, dia menerima hasil daripada pekerjaan the great law of heredity.
hukum warisan. Artinya semua diwarisi kelemahan-kelemahan generasi sebelumnya kepada dirinya waktu lahir. Tuhan Yesus juga nggak ada bedanya. Dan kita bisa lihat dia punya heredity ini ambil siapa? Lihat dia punya ancestors, orang-orang yang hidup sebelum dia. Lihat semuanya. Itu diturunkan dan diterima Tuhan Yesus. Dia datang dengan nature yang diturunkan untuk sama-sama menderita dan sama-sama digoda dalam kelemahan yang sama-sama untuk memberikan kepada kita contoh hidup tanpa dosa dalam human nature yang nggak ada bedanya partikelnya, yang identical dengan kita. Apakah dengan kita pikirkan begini, boleh katakan kalau saya hilang karena saya nggak percaya Tuhan Yesus, bukan karena mustahil untuk selamat. Kalau saya berdosa karena saya nggak percaya firman Tuhan, bukan karena mustahil untuk berhenti berdosa. Kalau saya hilang karena saya lebih takut untuk kehilangan kerja, kehilangan uang, kehilangan reputasi, kehilangan teman, kehilangan apa, daripada kehilangan kehidupan kekal. Semua itu pilihan. Semua yang saya buat itulah pilihan saya. Dan apa yang saya pilih, saya akan tuai apa yang saya pilih. Jangan harap pilih kiri lalu dapat upah kanan, sebaliknya pun demikian. Sebagai agen yang bebas untuk memilih, Kristus ditempatkan di probation. Waktu Tuhan Yesus di dunia ini, Tuhan Yesus hidup probation manusia juga. Dengan kebebasan untuk melayani tuduhan setan dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Bapanya. Kristus di dunia ini bebas mau pilih. Kamu mau pilih setan punya tuduhan, pilih human nature yang sudah fallen punya keinginan, pilih untuk menyangkal apa yang Bapa bilang, kamu bebas berpilih. Kalau bukan demikian, artinya, oh enggak, Tuhan Yesus enggak dikasih itu. Masa berani Bapa mau bikin gitu. Kalau bukan demikian, kalau mustahil untuk Tuhan Yesus untuk jatuh, dia enggak bisa digoda dalam segala hal sebagaimana manusia digoda. Kenapa? Karena manusia digoda dengan hak memilih apa yang mau dipilih manusia. Jadi Tuhan Yesus waktu digoda, dia pun diberikan hak untuk memilih sebagaimana setiap manusia diberikan hak untuk memilih. Tentu saja masing-masing pilihannya ada konsekuensinya, termasuk anak Bapa di surga pun konsekuensinya kalau dia pilih untuk melayani dagingnya, Tuhan Yesus akan hilang selama-lamanya. Enggak ada anak Bapa lagi di surga. Kalau dia satu kali dalam pikirannya melayani dia punya limbic system, anak Bapa pernah ada. Di setiap saat dia distress, Kristus berpaling kepada Bapanya, bukan kepada dia punya limbic system. Dia resisted, dia menolak dia punya limbic system sampai darah. Dan kata fear ini saya akan jelaskan nanti di bawah di sini ya. Ron Wood jelaskan. When the fear of moral failure was the fear of death. Dia punya ketidakinginan untuk dirinya melayani dia punya daging sangat besar, tapi dagingnya pun kemanusiaan pun sedang diuji maksimal juga. Dia punya penolakan untuk melayani dagingnya itu saking besarnya sampai keringatnya keluar darah. He resisted unto death. Waktu Tuhan Yesus mau menyangkal dia punya daging yang sangat mau dilayani, khususnya di Getsemani ini, dia sampai berkeringat darah jatuh dari pori-porinya. Dan bumi ini dibasahi dengan darahnya. Dia berdoa dengan seruan dan tangisan yang keras. Dan he was hurt in that he feared. Bapanya memberikan kekuatan bagi dia. As he will strengthen all, sebagaimana Bapa pun akan menguatkan semua yang merendahkan diri mereka. Apa artinya dia fear of death? Dia merendahkan dirinya untuk tidak mau melayani dirinya. Nggak ada unsur selfishnya. Selfish adalah melayani diri. Selfish adalah begini. Biar Bapak bilang saya nggak makan, enak aja, saya udah lapar kok, dia nggak ngerti.
Enak dia di surga gak lapar. Saya sedang lapar di sini. Saya mau melayani, saya punya kebutuhan lapar. Dia harus mengerti itu. Itu selfish. Humble artinya apa saja yang Bapa bilang dia akan turut walaupun tubuh manusianya menderita kelaparan dan sebagainya. Itu namanya fear of moral failure. Itu namanya dia merendahkan dirinya. Tidak ada kebutuhan dirinya yang lebih penting dari firman Bapanya. Sampai dia punya keringat darah menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus tidak ada unsur selfishness di dalam dirinya. Setiap kali dia digoda, dia berpaling kepada Bapanya. Hatinya Tuhan Yesus ditusuk dengan sakit yang sangat tajam, yang lebih tajam daripada sakit paku yang memakukan tangan dan kakinya. Jadi paku di tangan dan kaki itu tidak sesakit sesuatu yang sangat tajam yang menusuk hatinya. Dia sedang memikul dosa seluruh dunia dengan semua kebusukannya. Dan dia sedang mengalami penderitaan murka Bapanya terhadap pelanggaran yang dia sendiri tidak pernah melakukan. Dia punya ujian termasuk penggodaan yang sangat sengit di mana pikiran bahwa dia telah ditinggalkan Bapanya. Saking gelap, busuk, lebar, dalam dosa yang memisahkan dia dari Bapa. Karena dosanya Bapa menyingkirkan diri dari dirinya, walaupun itu bukan dosa dia. Artinya Tuhan Yesus benar-benar memikul dosa orang, bukan cuma numpang lewat saja. Karena dia merasakan bahwa Bapanya sudah tinggalkan dia. Dia rasa jiwanya dianiaya dengan tekanan kegelapan. Dia takut di mana dia bisa membelok dari keteguhan dalam kebenarannya di dalam kemanusiaannya. Penggodaan itu hanya penggodaan kalau orang itu sampai gemetar, sampai keluar darah di dia punya pori-pori, itu namanya penggodaan. Kalau penggodaan itu masih pangku kaki dari awal penggodaan sampai akhir penggodaan, itu bukan penggodaan. Jadi dikatakan ini ya, kalau penggodaan itu tidak menghasilkan orang itu ada kemungkinan untuk kalah, itu bukan penggodaan. Artinya penggodaan yang Tuhan Yesus hadapi sebagai manusia adalah penggodaan di mana dia sampai pikir, kenapa Bapa sudah tinggalkan saya? Jadi jiwanya, dia punya flesh itu, kalau mau bergantung kepada flesh, dia sudah ditumbangkan. Dan fleshnya gemetar. Tapi walaupun gemetar pun, dia bergantung kepada firman Bapa, apapun yang dia alami. Penggodaan itu bukan penggodaan kalau orang yang digoda cuma senyum-senyum dan pangku kaki terus. Penggodaan itu dilawan, ditolak waktu seseorang itu dengan pengaruh yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu yang salah. Artinya penolakan itu hanyalah penolakan kalau yang menggoda itu sangat kuat untuk saya mau berdosa lalu saya bergantung kepada Bapa. Kenapa orang tolak penggodaan? Jadi kalau orang digoda dan penggodaannya sangat gampang, itu bukan penolakan kalau itu gampang. Penolakan itu kalau bukan main sukarnya sehingga saya hanya bisa bilang, not my will, Father, but your will be done. Penggodaan itu hanya penggodaan kalau saya bilang, Bapak, apakah ada cara lain selain saya minum ini, tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Baru itu namanya penggodaan. Kenapa Tuhan Yesus bisa menolaknya? Karena dia bilang apa? Knowing that he can do it. Dia mengetahui bahwa dia bisa melakukannya dengan kuasa Bapa karena dia bergantung kepada Bapanya. Karena dia tahu kuasa Bapa bisa, jadi tolaknya itu bukan karena dia rasa dia bisa, karena dia percaya Bapa bisa walaupun selain itu nggak bisa lihat bisanya. Artinya kita punya kemenangan ialah hanya karena saya percaya firman Bapa, karena selain firman Bapa nggak ada yang bisa membuat saya menang. Dia menolak by faith. Berdasarkan iman dia berpegang teguh kepada kuasa ilahi Bapanya yang bisa menyanggupkan dia untuk memikul dosa dunia. Kalau dari dirinya sendiri, gak bisa. Yohanes 5:30, I can of mine own self
do nothing. Kita hanya bisa menang waktu digoda, khususnya di time of trouble nanti. Tentu saja sebelum time of trouble kita sudah harus menang. Ialah hanya bergantung kepada firman Tuhan, bukan perasaan, bukan kita punya feeling, bukan kita punya appetite, bukan takut kehilangan kerja, takut kehilangan uang, takut kehilangan reputasi, takut kehilangan rumah, takut kehilangan teman. Kalau itu akan tumbang semua. Saya hanya akan menang dalam penggodaan yang sangat sengit kalau saya takut kehilangan Tuhan. Titik. Inilah yang Kristus harus lewati sebagai manusia. Dan manusia pun harus lewati. 4 mata angin akan dilepaskan dan akan kelihatan siapa yang sebelum itu hidupnya 100% bergantung pada firman Tuhan. Bukan hanya pengakuan saja, tapi kenyataannya sama sekali tidak. Di kutipan Selected Messages volume 3 ini dikatakan, He was in all points tempted like as we are. Dia digoda dalam segala hal sebagaimana kita pun digoda. Ibrani 4:15. Dia tidak dalam penggodaan ini menggunakan kuasa yang manusia tidak bisa gunakan. Artinya Tuhan Yesus menang dengan kuasa yang manusia pun bisa peroleh. Tuhan Yesus enggak menang dengan kuasa yang di luar jangkauan manusia. Itu yang dia bilang. Jadi waktu dia digoda sebagai manusia digoda, dia menangnya dengan kuasa yang waktu manusia digoda bisa peroleh juga kuasanya untuk menghasilkan kemenangan yang sama. Coba pikir itu. Sebagai manusia dia menghadapi penggodaan dan menang di dalam kuasa yang diberikan kepada dia dari Bapanya. Artinya kalau Tuhan Yesus menang dengan kuasa Bapanya, artinya saya pun bisa menang dengan kuasa Bapanya melalui dia. Dia nggak pernah menggunakan kuasa yang saya nggak bisa ada akses kepada kuasa itu. Jadi bukankah hal ini memberi pengharapan bagi manusia bahwa manusia bisa menang dalam hal apapun? Persoalannya manusia nggak bisa menang karena manusia nggak percaya ini. Makanya penting sekali untuk saya ingatkan bahwa kita perlu belajar. Kita punya waktu di mana probation sudah mau habis itu nggak bisa digunakan dengan hal-hal yang tidak menguatkan iman. Tapi dengan hal-hal yang menjamin saya punya kehidupan di dunia ini, sementara every earthly support sudah di-cut off. Apa gunanya semuanya kalau nggak ada yang saya sedang kumpul-kumpul sekarang bisa digunakan lagi nanti. Sementara iman yang saya peroleh, saya nggak pernah kejar dengan segenap hati. Dia memberikan kita contoh penurutan yang sempurna. Dia punya kehidupan memberikan saksi bahwa dengan pertolongan kuasa yang sama yang Kristus terima, sangat bisa manusia menurut Bapa punya hukum. Jadi Tuhan Yesus dalam kelemahan manusia menerima kuasa dari Bapa dan dia kasih tunjuk bahwa kamu pun bisa menang sebagaimana saya menang karena kondisi saya sama dengan kondisi kamu. Lalu saya bilang, oke, tapi kuasanya dari mana? Kuasanya dari Bapa juga melalui Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu, terus bilang, akulah jalan ke Bapa. Tidak ada orang yang bisa ke Bapa dan terima kuasa Bapa kecuali melalui aku. Artinya, waktu Tuhan Yesus jadi manusia, Tuhan Yesus membuka jalan antara Bapa dan manusia. Karena kalau Tuhan Yesus nggak datang ke dunia ini, kita nggak pernah bisa ada akses kepada kuasa untuk kita gunakan untuk taklukan semua penggodaan. Karena nggak ada jalannya yang membuka pintu untuk saya bisa menjangkau iman saya untuk menerima kuasa Bapa. Tuhan Yesus membuka jalan. Sama dengan waktu Yakub dia tidur dan dia mimpi ada tangga di bawah tangga itu di Kejadian 28:12 ada tangga yang di bawahnya kena bumi dan di atasnya kena surga. Kena artinya connect. Kita tahu Tuhan Yesus adalah tangganya. Dan tangganya connect ke surga dan connect ke bumi. Karena kita tahu Tuhan Yesus adalah divine dengan human. Tuhan Yesus memiliki divinity yang disembunyikan di belakang humanity-nya. Melalui Tuhan Yesus punya tangga atau melalui Tuhan Yesus, kita bisa connect dengan tangga yang connect di bumi
dan bisa connect-nya sampai ke surga melalui Tuhan Yesus punya divinity. Sehingga kita bisa memperoleh yang Tuhan Yesus peroleh dalam kemanusiaannya, sehingga kita pun dalam kemanusiaan kita yang sama dengan Tuhan Yesus, human nature yang di-inherit itu, bisa mengalami kemenangan yang sama. Wahyu 14:12, kita adalah umat Tuhan yang memiliki the faith of Jesus. Nah, the faith of Jesus itu apa? Faith-nya bergantung kepada kuasa Bapanya kan? Imannya Tuhan Yesus itu bergantung kepada Bapanya karena dia bisa connect ke Bapanya. Itu dia punya divine nature. Dia connect ke Bapanya, dan karena saya bisa connect ke dia punya humanity yang adalah jembatan ke Tuhan Yesus punya divinity yang connect ke Bapa, the faith of Jesus. Melalui faith-nya Jesus, saya terima kuasa yang saya butuhkan untuk bisa menurut semua perintah yang keluar dari mulut Bapa. Kita baca di Review and Herald, April 1. Ada yang menulis kepada Miss White, menanyakan apakah pekabaran justification by faith, kita tahu by faith adalah by faith of Jesus ini. Apakah justification by faith atau righteousness by faith, apakah itu pekabaran malaikat ketiga? Miss White jawab, itu sesungguhnya adalah pekabaran malaikat ketiga. Apa? Justification by faith atau righteousness by faith? Dan kalau bicara by faith apa? The faith of Jesus. Artinya justification by the faith of Jesus, righteousness by the faith of Jesus. Tentu saja saya harus ada iman kepada firman-Nya Tuhan Yesus, karena saya tahu Tuhan Yesus itu connect dengan Bapa melalui imannya waktu di dunia ini sebagai manusia kan. Jadi saya percaya kepada Tuhan Yesus yang memiliki iman kepada Bapanya. Artinya untuk percaya Tuhan Yesus ialah untuk memiliki iman yang bisa menjangkau ke grace-nya Bapa untuk menolong saya di saat saya digoda. Itu pekabaran malaikat ketiga. Artinya pekabaran malaikat ketiga harus mengajarkan tentang bagaimana Tuhan Yesus datang sebagai manusia dan juga memiliki divine nature. Karena dengan jembatan itulah saya bisa memiliki the faith of Jesus. Dan itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Di Efesus 2:8 dikatakan, for by grace kamu diselamatkan melalui iman. Artinya saya melalui imannya Tuhan Yesus menerima grace yang dapatnya dari Bapa. Efesus 4:7, Bapa melalui Kristus memberikan grace untuk the perfecting of the saints, untuk umat Tuhan menjadi sempurna. Dan grace itu kalau diterima akan mempersatukan iman semua, artinya mempersatukan semua dalam pekabaran malaikat ketiga. Semua akan dipersatukan, artinya pekabaran ini konsepnya bahwa Tuhan Yesus benar-benar manusia dan memiliki divine nature yang bisa connect dengan Bapanya, itu pekabaran malaikat ketiga. Dan itu akan mempersatukan tubuh Tuhan Yesus yang memiliki imannya Tuhan Yesus dan pengetahuan tentang Son of God. Artinya nggak bisa mengabarkan pekabaran malaikat ketiga kalau pengetahuan tentang Son of God itu beda dari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan pengetahuan itulah yang membuat manusia sempurna, sesempurna measure, stature, dan fullness of Christ. Sama dengan Christ Object Lesson 6:9, waktu karakter Kristus dengan perfectly reproduced by His people, itu karena kabaran malaikat ketiga, karena mengerti tentang Tuhan Yesus adalah jembatan tangga yang connect ke tanah dan connect ke surga. Tuhan Yesus adalah the way. Ajaran Tuhan Yesus sebagai anak Bapa. Ajaran Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus datang dalam human flesh, tetapi Tuhan Yesus memiliki divine nature, karena divine nature itu yang connect ke surga. Kutipan pertama dia bilang, the faith of Jesus. The faith of Jesus. Tuhan Yesus punya ketergantungan kepada Bapanya dalam kemanusiaannya. Is that adalah sebagaimana kita mengambil flesh and blood, Tuhan Yesus pun mengambil yang sama. Artinya saya harus percaya bahwa Tuhan Yesus datang 100% dalam inherited tendencies manusia sama dengan semuanya di dunia ini setelah Adam dan Hawa berdosa. Itu the faith of Jesus. Karena di dalam kemanusiaanlah dia bergantung kepada Bapanya kan. Lalu the faith of Jesus
is that God mengirim dia punya anak, bukan dia punya partner yang dibilang anak. Itu faith of Jesus in the likeness of sinful flesh. Artinya faith of Jesus itu dia benar-benar jadi manusia, yang jadi manusia benar-benar anaknya. Itu pekabaran malaikat ketiga. Kita tahu pekabaran Jones dengan Wagner kalau diterima, umat Tuhan sudah di surga. The faith of Jesus yang adalah dalam segala hal sangat penting bagi dia untuk dibuat sama menjadi semua sama dengan brethren-nya, sama. Artinya faith of Jesus ini sangat menekankan Tuhan Yesus benar-benar jadi manusia, enggak setengah-setengah. Mind dengan body semuanya satu paket kan, faith of Jesus. Ketuan berikut, the faith of Jesus is that dia sendiri mengambil kita punya kelemahan, dia tersentuh dengan kita punya kelemahan karena dia pun lemah, dan kita tahu dia bisa menolong orang yang lemah karena dia pun dalam kondisi yang sama dan menang. Dia digoda dalam segala hal sebagaimana kita pun digoda. Itu the faith of Jesus. Itu pekabaran malaikat ketiga. Tadinya pekabaran malaikat ketiga yang dikabarkan harus menggambarkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar enggak setengah-setengah, enggak pura-pura, dan dia adalah anak Bapa yang menjadi manusia. Dan dia memiliki divine nature juga, karena itulah koneksi dia dengan Bapa untuk menerima kuasa kan. Itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Dan kalau kita memiliki iman, kita perlu juga untuk percaya ini dan mengabarkannya supaya orang lain pun bisa mengetahui hal yang sama kan. Sekarang kita lihat dari Mills White, the faith of Jesus. The faith of Jesus dibicarakan tapi tidak dimengerti. Apa sih the faith of Jesus itu yang ada hubungannya dengan pekabaran malaikat ketiga? Ini dia. Tuhan Yesus menjadi pemikul dosa manusia agar dia bisa menjadi juru selamat yang mengampuni dosa kita. Dia diperlakukan sebagaimana kita patut untuk diperlakukan. Dia datang ke dunia kita ini dan mengambil dosa manusia agar kita bisa mengambil dia punya righteousness. Faith of Jesus ialah iman dalam kemampuan Kristus untuk menyelamatkan manusia sepenuhnya, sepenuh-penuhnya, dan sepenuh-penuhnya adalah faith of Jesus. Artinya, untuk saya memiliki the faith of Jesus, saya memiliki iman kepada Tuhan Yesus sebagai manusia, taklukkan dosa dalam kemanusiaannya karena memiliki iman kepada Bapaknya, dan kalau saya percaya itu, saya memiliki the faith of Jesus. Dan saya pun bisa menjadi seperti Tuhan Yesus dalam kondisi yang sama, dosa diampuni dan tidak pernah berdosa lagi karena memiliki kuasa melalui the faith of Jesus. Nah, itu pekabaran malaikat ketiga. Kita tahu setiap pekabaran Tuhan ada counterfeitnya. Dan counterfeitnya adalah the counterfeit son. Dan Barabas artinya bar Abba. Abba artinya father. Bar artinya anak. Artinya arti daripada nama Barabas adalah anak Bapa. Kita tahu Tuhan Yesus adalah anak Bapa. Nama Barabas artinya anak Bapa. Ini counterfeitnya. Di Markus 15:11 dikatakan imam besar menggerak banyak orang agar mereka lepaskan Barabas. Dia adalah pencuri. Mereka pilih Barabas. Jadi waktu dipilih, kamu mau the son of God dari surga atau the pencuri ini? Mereka tolak Tuhan Yesus yang adalah son of God dengan memilih son Bapa yang lain. Yohanes 8:44 kan, mereka pilih Son of God. Mereka tolak Tuhan Yesus sebagai Son of God. Mereka pilih Barabas. Dan Pilatus bilang kepada mereka, apa yang kamu mau lakukan kepada yang kamu bilang raja orang Yahudi ini? Salibkan Son of God. Kita tolak dia sebagai Son of God. Kita terima Son daripada Bapa yang palsu. Untuk saya memiliki the faith of Jesus, saya harus percaya bahwa anaknya Bapa menjadi manusia. Dan di akhir zaman, anaknya Bapa ditolak sebagai anaknya Bapa. Jadi kalau anak Bapa ditolak sebagai anak Bapa, siapa punya anak dan yang saya terima sekarang? Karena sejarah terulang kembali, Barabas
anaknya Bapa yang bukan juru selamatlah, yang enggak jadi manusia untuk taklukan dosa di dalam kemanusiaan. Barabas enggak bisa tolong saya dalam kelemahan saya kalau dia sendiri penuh dengan dosa. Kalau saya tolak Tuhan Yesus sebagai anak Bapa yang datang dalam kondisi manusia dan gak pernah berdosa, siapa dan Tuhan Yesus yang saya bilang Tuhan Yesus? Kalau yang bisa tolong saya tolak. Orang Yahudi menolak the only begotten Son of God. Mereka memilih the son of another father yang gak ada kemampuannya untuk tolong kita dalam kita punya penggodaan. Tuhan Yesus yang ditolak adalah yang menderita waktu digoda, tapi nggak pernah tumbang dalam penggodanya. Dan oleh sebab itu, Tuhan Yesus Son of God bisa tolong kita waktu digoda. Kalau Tuhan Yesus yang bisa menolong kita tolak, siapa yang bisa tolong saya? Dan kalau yang bisa tolong saya tolak. Ibrani 4:16, mari kita datang dengan berani ke tahta grace melalui imannya Yesus untuk mendapatkan grace dalam waktu kita membutuhkan pertolongan. Tapi siapa yang mau berikan grace kalau the only way kepada grace itu ditolak? Grace lah yang memberikan manusia kuasa untuk menurut, yang menyanggupkan dia untuk tidak melayani kita punya kelemahan-kelemahan yang diturunkan ataupun yang sudah dicetak. Inilah satu-satunya, lihat ini ya, inilah satu-satunya kuasa yang bisa menaklukkan kuasa setan. Grace, power, satu-satunya kuasa yang bisa menolong kita menjadi dan mempertahankan dalam kita punya jalan yang benar. Satu-satunya, nggak ada kuasa yang lain. Grace adalah satu-satunya kuasa. Kita lihat di Desire of Ages, dosa bisa ditolak dan ditaklukkan satu-satunya cara apa? The mighty agency of the third person of the Godhead. Tunggu, tadi dikatakan satu-satu kuasanya adalah grace. Sekarang di sini adalah the mighty agency of the third person of the Godhead. Apakah itu oknum ketiga? Mari kita lihat ya. Apakah grace itu oknum ketiga? Kutipan yang sama dia bilang ini. Kristus telah memberikan, Kristus punya roh, a divine power untuk overcome semua hereditary, cultivated tendencies to evil. Semua yang diturunkan dan yang saya develop bisa ditaklukkan dengan the only power, grace, yang ada the mighty agency of the person of the Godhead. The third person. Apa namanya? Kristus punya roh. Ini rohnya Kristus. Ini bukan oknum ketiga. Kenapa gereja-gereja lemah, sakit-sakitan rohani, dan siap mau mati dimuntahkan kerohaniannya? Karena setan berhasil untuk membuat gereja ini tidak bisa melihat bahwa the comforter itu atau the third person of the Godhead itu adalah rohnya Kristus. Di saat mereka tolak Kristus, mereka nggak sadar mereka tolak rohnya Kristus. Dengan saya bilang Roh Kudus adalah oknum ketiga, otomatis saya tolak Kristus punya kuasa yang hanya satu-satunya bisa menaklukkan hereditary dengan cultivated tendencies to evil. Itu alasannya kenapa gereja-gereja lemah, sakit-sakitan, dan siap mati. Dikatakan di sini, juru selamat kita, Tuhan Yesus, adalah kita punya comforter. The Holy Spirit is the Spirit of Christ. The Holy Spirit, the Spirit of Christ, is the mighty agency of the third person of the Godhead, bukan oknum ketiga. Barang siapa percaya akan anaknya Bapa akan menang sebagaimana Kristus menang. Kita hanya bisa menang lalu kita punya iman kepada anaknya Bapa yang memiliki iman bisa menjangkau grace, kuasa roh Kristus yang diberikan untuk menaklukkan kita punya hereditary dengan cultivated tendencies to evil. Semoga kabaran ini benar-benar
mempersiapkan kita bukan hanya secara intelek, tetapi dalam kenyataan kita bisa melihat kemenangan itu hasil firman Tuhan yang kita peroleh. Take time, ambil waktu untuk belajar. Nggak ada yang lebih penting di dalam dunia ini, di kolong langit ini, selain firman Tuhan. Kelaparan, haus, kemelaratan segera akan tiba. Sedikit lagi every earthly support akan di-cut off. Tapi kalau ada imannya Kristus, nggak ada yang bisa cut off kita punya hubungan kepada Bapa. To God be the glory.